Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lena Tutimpa. Di podcast ini kita akan membahas tentang VPN tunneling. Yang pertama yaitu konsep VPN tunneling. Jadi, protokol private network atau VPN itu secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk melakukan jaringan, yaitu melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Jadi, tunnel sendiri itu merupakan metode menghubungkan jaringan yang berbeda lokasi menggunakan sebuah jalur khusus di internet. Lalu paket ini akan mengalami modifikasi atau perubahan ataupun penambahan user selama paket dikirimkan, tetapi ketika paket sudah melewati tunnel dan sampai tujuan, maka header paket akan dikembalikan seperti semula atau header dilepas. Di sini ada 4 jenis VPN tunneling, yaitu yang pertama ada UIP, lalu yang kedua ada UPTP dan SSTP, kemudian yang ketiga ada L2TP, dan yang terakhir ada OpenVPN. Dua yaitu setup topologi. Di sini kita akan mengimplementasikan VPN tunneling, yaitu menghubungkan antar wilayah. Misalkan terdapat suatu perusahaan yang cakupannya lumayan besar, di mana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Permasalahannya adalah letak kantor pusat dan kantor cabang itu berjarak lumayan jauh antara jaringan lokal yang ada di kantor pusat dan di kantor cabang itu ingin saling berkomunikasi, karena jika menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik, pastinya akan memerlukan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, perusahaan tersebut bisa menggunakan fitur VPN tunneling. Jadi, kantor pusat dan kantor cabang tersebut dapat terkoneksi dengan interface virtual yang namanya tunnel. Syaratnya adalah antar kedua kantor tersebut harus menggunakan router mikrotik yang sama. Kemudian kedua router mikrotik tersebut haruslah terkoneksi dengan internet. Di sini ada topologi. Untuk ISP-nya saya menggunakan Podnap, sehingga nanti kita akan mendapatkan IP kelas A. Dan di sini untuk router 1 dan 2 sudah terkoneksi dengan internet, dan untuk VPC 1 sudah terhubung ke mikrotik pusat atau router 1, dan VPC 2 sudah dihubungkan ke mikrotik pusat atau router 1, dan VPC 2 dihubungkan ke mikrotik cabang. Di sini kita akan setting host name dan IP-nya secara statik. Pada router 1 kita buka konsolnya. Di sini kita ketikkan sistem identity setname sama dengan pusat. Kemudian kita akan mendisable IP yang kita dapatkan secara DHCP dengan perintah IP DHCP supaya disable nama 1000. Kemudian kita berikan IP-nya untuk router 1. Jika sudah, kita bisa tambahkan IP root-nya dengan mengetikkan IP root at gateway sama dengan 10.0.1.1. Dan terakhir kita tambahkan DNS-nya, yaitu IP DNS set servers sama dengan 8.8.8.8. Di sini kita telah melakukan addressing statik pada router pusat. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada router cabang. Di sini kita juga telah selesai addressing di router cabang, maka selanjutnya kita bisa coba ping ke internet di router cabang. Yang ketiga yaitu UIP. Jadi UIP atau Internet over IP adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar router mikrotik di atas sebuah TCP. UIP merupakan protokol proprietary mikrotik dan support juga di Linux. Namun harus dikompil manual. Maka untuk memaparkan fitur ini, router di head office dan router di branch office itu wajib menggunakan router mikrotik untuk membangun sebuah tunnel. Jadi UIP tunnel itu fungsinya untuk menghubungkan antar seat, di mana antar seat itu harus yang memiliki network yang sama.
Kita konfigurasikan EOIP-nya. Di sini kita masuk ke router pusat terlebih dahulu, lalu pergi ke menu interface. Di sini isikan pada bagian deskripsinya, misal ini kan ada router pusat, berarti deskripsinya yaitu EOIP tunnel Pujaber. Kemudian di bagian root address-nya tuliskan IP static kiri mikrotik cabangnya. Kemudian bagian ID-nya ini bebas. Intinya tunnel ID pusat dan cabang harus sama. Di sini saya akan gunakan 100. Kemudian kita juga akan konfigurasikan EOIP-nya pada router cabangnya. Di sini pada bagian deskripsi EOIP tunnel router pusat, kemudian itu juga remote address-nya dengan IP router pusat. Kemudian untuk tunnel ID-nya samakan dengan yang pusat, yaitu tadi 100. Di sini kita dapat perhatikan bahwasanya ada informasi R. R ini artinya sudah terkonfigurasi EOIP di router pusat dan cabangnya, atau ini sudah running. Langkah selanjutnya kita akan menghubungkan antar play-nya untuk mengkoneksikan kedua perangkat. Kita bisa gunakan fitur bridge. Lalu langsung saja kita praktekkan. Pada router pusat kita setting bridge pada bagian nama, isikan saja misal bridge for EOIP. Kemudian pada menu ports kita masukkan interface 2 dan juga interface tunnel. Dan di sini kedua interface tersebut sudah masuk satu interface bridge. Selanjutnya lakukan juga langkah yang sama pada router cabangnya. Nah, di sini untuk interface yang masuk ke dalam bridge juga sama, ini tetap 2 dan interface tunnel. Kemudian kita bisa lakukan addressing di kedua VPC. Di sini pada VPC 1 akan menggunakan IP 192.168.1.6/24. Pada VPC 2 di sini saya akan menggunakan IP 1.7. Jika sudah konfigurasi ini, kita bisa testing dari cabang ke pusat. Dan di sini ia telah berhasil di ping. Langkah selanjutnya kita akan membuat klien bisa akses internet. Kita akan setting IP address gateway-nya pada interface bridge. Langsung saja kita masuk ke router pusat terlebih dahulu. IP address. Di sini IP gateway-nya misal 192.168.1.1/24. Untuk di bagian interface pilih bit for EOIP. Kemudian kita ke menu firewall map. Untuk chain-nya pilih SRC. Nah, di bagian out interface yang mengarah ke internet yaitu atas 1. Pada bagian action pilih mask barret. Jika sudah, bisa kita lakukan hal yang sama pada router cabangnya. Selanjutnya kita konfigurasikan di kedua VPC-nya pada VPC 1. IP 192.168.1.6/24, 192.168.1.1/24. Kemudian DNS-nya kita ketikkan IP DNS 8888, lalu kita ping ke internet. Dan untuk VPC 1 ia sudah bisa akses internet. Kemudian kita bisa lakukan hal yang sama di VPC 2. Di sini menggunakan IP 1.0 lalu 1.2 kita ping, dan di sini juga sudah berhasil akses internet. Yang keempat yaitu point-to-point protocol. Point protokol merupakan jenis VPN tunneling yang digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. VPN dapat menyediakan layanan autentifikasi koneksi, enkripsi, dan kompresi.
Jadi untuk jenis PPP ini bisa dibilang lebih aman dari VoIP. Banyak router yang mendukung berbagai standar PPP ini seperti PPP, SSTP, AutoTP, PPT, dan lain-lain. PPTP juga merupakan salah satu kanal yang menyediakan enkripsi melalui IP PPTP. Digunakan ketika klien network pada sisi pusat dengan klien network pada sisi cabang memiliki network yang berbeda. Jadi PPT ini merupakan kanal yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PPTP klien. Router OS yang mendukungnya yaitu PPTP client atau PPTP server. Langsung saja kita konfigurasikan. Untuk PPTP itu bekerja client dan server. Jadi yang akan menjadi servernya adalah router pusat dan yang menjadi kliennya yaitu router cabang. Di sini kita akan melakukan addressing pada router cabang pada router pusat terlebih dahulu. Di sini perlu kita ketahui bahwa untuk konfigurasi sebelumnya sudah saya hapus. Di sini pada menu IP address, lalu add, masukkan IP address di atas 2 yang akan menjadi gateway di divisi 1. Jadi saya akan definisikan IP-nya yaitu 192.168.1.1/24. Untuk interface-nya pilih yang atas 2. Selanjutnya kita juga bisa setting pada router pusat DHCP server sehingga nanti VPC mendapatkan IP secara otomatis. Kita ke menu IP DHCP server, lalu DHCP setup. Sini kita next saja, pilih yang etap 2. Kita bisa buka router cabang. Kita konfigurasikan pada menu IP address, tambahkan IP-nya. Jadi saya gunakan IP 192.168.2.1/24. Untuk interface-nya sama yaitu etap 2. Kemudian kita konfigurasikan DHCP-nya juga. Jika sudah, kita bisa request IP DHCP di kedua divisi. Dan di sini jika sudah menemukan IP-nya, kita bisa lanjutkan untuk konfigurasi. Kita bisa ke router pusat terlebih dahulu karena akan menjadikan server. Menu PPP dan pada menu interface pilih PPTP server. Kemudian checklist pada kolom enable-nya. Lalu OK. Kemudian kita akan membuat ketika router client terhubung ke server harus bisa menggunakan username dan password. Kita bisa membuat username dan password itu di sisi server. Di sini bisa klik pada menu script. Kemudian pada bagian username kita bisa berikan nama kita yaitu PPTP server, kemudian di bagian password saya berikan 123. Dan pada menu service-nya PPTP pada bagian lokal address isikan IP 10.10.10.1. Nanti akan pada interface nanti pada interface kanal di router pusat akan mendapatkan IP tersebut secara otomatis kepada remote address-nya. Bisa kita isikan IP 10.2 di mana IP tersebut juga akan menjadi IP kanal milik router pusat. Di sini kita ke menu. Di sini kita ke langkah selanjutnya yaitu konfigurasi PPTP pada klien. Kita pergi ke menu PPT, lalu interface, pilih PPTP client. Pada bagian general biarkan saja, kemudian kita fokuskan ke menu default. Untuk connect to kita masukkan IP static router pusat. Kemudian pada username isikan juga passwordnya juga 123. Dan di sini sudah ada tanda R yang mana itu adalah tanda running. Sini kita akan melakukan routing static router pusat. Kita ke menu IP routes, kemudian add, dan pada bagian DSD address tambahkan IP network di VPC 2 itu
2.0. Lalu pada bagian gateway-nya gunakan IP tunnel milik router cabang yaitu 10.2. Jika router pusat atau VPC 1 ingin mengakses ke VPC 2, maka ia perlu melalui tunnel milik router cabang, yaitu satu-satunya jalur yang dimiliki oleh kedua router tersebut. Karena keduanya tidak memiliki interface yang paling terhubung, selanjutnya kita bisa lakukan static routing juga pada sisi klien. Caranya di sini sama saja. Dan di sini sudah bisa berhasil untuk ping dari VPC 1 ke VPC 2. Yang kelima yaitu L2TP. Salah satu service VPN yang terdapat di Mikrotik ada L2TP atau Layer Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F. Jadi L2TP merupakan protokol tunneling yang digunakan untuk membuat koneksi virtual pribadi pada perangkat Mikrotik. Network Security Protocol dan enkripsi yang digunakan untuk autentifikasi sama dengan PPTP. Namun L2TP ini jauh lebih baik, akan tetapi untuk melakukan komunikasi L2TP menggunakan UDP port 1701 biasanya untuk tambahan yang lebih baik. L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP plus IPsec. Langsung saja kita konfigurasikan. Di sini untuk konfigurasi sebelumnya sudah saya hapus dan unchecklist. Kemudian seperti biasa, di sini saya akan gunakan router pusat sebagai server dan router cabang sebagai klien. Kita buka router pusat terlebih dahulu, ke menu PPP, lalu ke interface, lalu klik L2TP server. Di bagian kolom enable kita checklist. Dan pada use IPsec-nya kita pilih yes, karena kita akan konfigurasi L2TP dengan IPsec. Untuk di bagian IPsec isikan sesuai saja dengan keinginan. Misal di sini saya script sama seperti konfigurasi PPTP sebelumnya. Saya akan membuat ketika klien mengakses server, ia akan menggunakan username dan password. Kita ke menu script, lalu add, kita buat username dan passwordnya. Ini untuk nama L2TP Java dan passwordnya 123. Lalu pada bagian service pilih L2TP, kemudian di bagian interface pilih default encryption, dan di bagian local address kita definisikan tunnel di router pusat. Misalkan di sini saya gunakan 172.16.1.1. Kemudian pada remote address-nya kita isikan IP tunnel milik cabang yaitu 1.2. Maka nanti kedua interface tunnel akan otomatis terkonfigurasi dengan IP tadi. Selanjutnya kita konfigurasikan di router cabang. Kita akan menu IP, lalu interface, pilih L2TP client, pada menu dialog. Pada bagian connect to, kita akan isikan IP address router bukan IP tunnel, terus 10.0.137.175. Kemudian pada bagian username dan password sesuaikan dengan kita buat sebelumnya. User, L2TP, Sumpah, dan passwordnya 123. Lalu pada profil pastikan default encryption dan checklist di bagian kolom use IP set. Lalu masukkan IP-nya yaitu grab, kita apply dan OK. Yang keenam yaitu PTP-UE. Jadi point-to-point protocol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses jaringan. PTP-UE merupakan salah satu jenis protokol tunnel yang digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP public. Mereka memberikan autentifikasi, enkripsi, dan kompresi.
dan PVPoE ini hanya bekerja pada satu jaringan, yaitu satu progress domain. Tentu saja di sini kita bisa lakukan konfigurasi. Di sini kita akan gunakan topologi baru, dan untuk mesinnya sudah saya ubah menjadi router ISP dan router customer. Dan untuk IP pada router ISP menggunakan IP sebelumnya, sedangkan untuk IP di router sebelumnya masih kosong. Kemudian di sini terdapat dua VPC yang terkonek dengan router customer. Jadi untuk mikrotik pertama akan kita konfigurasikan dengan PVPoE server, di mana ia bertindak sebagai ISP, dan untuk mikrotik kedua kita akan konfigurasi PVPoE client. Sebelum melakukan konfigurasi, di sini kita aktifkan runnya terlebih dahulu di kedua router. Langkah selanjutnya kita bisa konfigurasi PVPoE pada router ISP. Di sini pada menu PVP pilih ke bagian PVPoE server dan add. Nah, di sini untuk nama isikan service PVPoE Supa. Pada bagian interface-nya pilih kedua, karena kedua yang akan dihubungkan ke customer. Nah, seperti biasa kita akan membuat customer dapat terkoneksi dengan server menggunakan username dan password. Kita ke menu script, kita tambahkan untuk username. Di sini saya PVPoE Supa, untuk passwordnya seperti biasa 123, dan di bagian service definisikan PVPoE. Kemudian pada bagian local address, saya input address, misalkan di sini saya menggunakan IP 192.168.1.1. Dan untuk local address-nya dan untuk remote address digunakan yaitu 192.168.1.2. Selanjutnya kita konfigurasi PVPoE client pada bagian interface, add, lalu pilih PVPoE client pada menu general di bagian interface yang mengarah ke ISP, yaitu router 1, dan pada dialog di sini masukkan username dan passwordnya terlebih dahulu. Kemudian checklist pada kolom add default route, dan pada bagian use where DNS kita checklist, maka nantinya customer dapat mengakses internet secara otomatis. Setelah kita apply, nantinya akan muncul error atau konfigurasi PVPoE telah berhasil. Sini kita bisa ke new terminal untuk cek koneksinya dengan ping. Di sini yang telah berhasil, seperti yang sebelumnya, router ini sudah mendapatkan akses internet, namun untuk VPC-nya belum mendapatkan akses internet. Maka dari itu kita akan coba share internet dari router customer ke lokal. Di sini kita pergi ke menu disk, lalu add, pada bagian nama bisa menggunakan grid for PVPoE. Pada menu ports kita tambahkan interface kata keduanya, kita tambahkan juga untuk kata 3. Lalu kita ke konfigurasi amanat jaringan lokal, ke menu IP, masukkan IP-nya. Jadi misalkan 10.10.10.1/24. Kemudian untuk interface-nya pilih bridge dan kita apply. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi DHCP server agar VPC mendapatkan IP address secara otomatis. Kita pergi ke menu DHCP server, lalu pada DHCP setup, pada bagian interface pilih grid for PVPoE. Next hingga akhir. Selanjutnya kita lanjutkan untuk konfigurasi NAT pada menu firewall. NAT pada bagian chain pilih channel, untuk out interface pilih PVPoE out 1. Ini pada bagian action pilih square. Selanjutnya kita bisa melakukan pengujian pada VPC. Kita bisa request IP pada VPC 1 dengan perintah IP DHCP. Lalu kita coba ping ke internet google.com. Dan di sini ia telah berhasil ping di keduanya. Yang terakhir yaitu PVPoE limitasi bandwidth. Jadi fitur ini berguna untuk memberikan limit bandwidth pada router customer, sehingga jaringan yang di bawah namun router customer bisa menggunakan bandwidth yang ditentukan oleh router customer. Langsung saja di sini kita konfigurasikan. Di sini kita klik pada menu PVPoE, pada bagian konfigurasi sebelumnya kita klik dan perhatikan di bagian profil. Di sini untuk profilnya yang menggunakan profil default. Maka di sini kita bisa keluar terlebih dahulu,
ya ke menu profil, lalu di sini double klik pada profil yang default ke menu limit. Di sini terdapat kolom red limit pada informasi RxTX. Ini kita bisa lakukan limitasi, misalkan jaringannya berada di bawah customer, dapat internetnya dengan limitasi bandwidth 2 mega 2 mega. Yaitu untuk download dan juga upload. Di sini kita training, lalu play dan play. Jadi seperti itu untuk pembahasan bab yang ke-12 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.